Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Mahasiswa. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang cara install Mendeley desktop. Bagi yang belum lihat bisa disimak di deskripsi video ini linknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Mendeley, yaitu kita akan bahas tentang fitur-fitur Mendeley, cara input file, perbaiki metadata, cara membuat daftar pustaka, dan seterusnya. Kita akan beresin semua, so langsung saja kita simak di Inspirasi Mahasiswa. Yang pertama, kita akan input artikel. Sebelum kita input artikel, agar mudah dalam mencari artikel nantinya, kita bisa membuat folder terlebih dahulu. Tinggal klik tulisan create folder dan kita ketik saja. Misalnya saya ketik atau saya buat pembelajaran daring, kemudian saya buat lagi misalnya media penjas. Folder ini juga bisa kita hapus dengan cara klik tombol delete atau kita klik kanan pada folder yang ingin kita hapus, kemudian pilih remove folder. Untuk input file, langsung saja kita klik tanda segitiga kecil di samping tanda add, kemudian add file, lalu tampilan akan menuju komputer kita. Pilih saja artikel yang akan dimasukkan ke Mendeley, kemudian klik open. Oke, artikel sudah terinput. Selanjutnya kita bisa juga input artikel dalam satu folder sekaligus. Jadi misal kita sudah punya satu folder artikel di komputer kita ingin masukkan semuanya ke Mendeley, maka caranya tinggal buat folder dulu di Mendeley sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita ke menu add file, kemudian add folder, cari folder artikelnya, blok semua artikel yang dalam folder kita, kemudian klik open. Maka semua artikel yang ada dalam folder kita masuk ke Mendeley. Untuk input ke Mendeley sumber dari buku, maka sebaiknya sebelumnya kita siapkan dulu folder khusus buku agar nantinya memudahkan dalam mencari referensi. Caranya sama dengan yang tadi. Untuk membuat folder itu create folder, kemudian kita tulis buku gitu. Untuk input file buku, jika kita punya buku dalam bentuk file, caranya sama seperti kita input artikel tadi. Jadi kita ke menu add file, lalu tampilan akan menuju ke komputer kita. Kita pilih saja file buku yang akan dimasukkan ke Mendeley, kemudian klik open. Untuk selanjutnya saya sengaja belum buka buku tersebut dan cek metadatanya, karena kita akan bahas nanti ketika di bagian metadata ya. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Ketika kita memiliki buku dalam bentuk cetak, sebagai contoh di sana saya punya buku metode penelitian. Saya ingin menggunakan buku ini sebagai sumber referensi yang daftar pustakanya menggunakan Mendeley. Maka caranya adalah klik menu add, kemudian pilih add entry manually, kemudian selanjutnya pada type kita pilih book, isikan judul, kemudian penulis atau author, kemudian years atau tahun terbit, jumlah halaman page, selanjutnya ada city atau kota, isikan di mana buku tersebut diterbitkan, kemudian jika ada edisi buku tersebut, edisi keberapa, editor jika ada gitu ya, kita cek bukunya dulu. Kemudian yang terakhir adalah penerbit, pastinya ada gitu ya. Dan yang terakhir kita save. Baik, di sana sudah muncul buku metode penelitian, penulisnya Ali Maksum.
Selanjutnya, kita akan input sumber referensi dari web atau internet, seperti media berita online, laman Google, atau sumber internet lainnya. Contoh di sini saya ingin mencari sumber informasi tentang olahraga di tengah pandemi. Maka saya ketik aja di Google, kemudian pastinya di sana banyak pilihan. Saya coba buka dari berita online Kompas. Nah, di sini ada kalimat yang saya rasa cukup bagus, yaitu WHO merekomendasi masyarakat berusia 18-44 tahun untuk melakukan olahraga dan seterusnya. Saya akan ambil ini sebagai referensi dan saya akan masukkan Mendeley. Maka caranya adalah add file, entry manually. Nah, pada jenis type kita pilih web page. Selanjutnya kita isi title atau judulnya, copy saja dari web tadi. Untuk author atau penulis, kita coba dari tulisan web tadi, kita cari. Nah, ini ada Retia Kartika Dewi, kita bisa kopas saja. Kemudian publikasi kita isi kompas.com. Year kita isi tahun artikel atau tulisan ini diterbitkan, 2020. Selanjutnya untuk page kita kosongi, kita ke bawah lagi ada data akses, yaitu tanggal dimana kita akses artikel ini. Kita contoh aja ya, buat contoh aja tanggal 17 bulan 1 2020 misal. Kemudian yang paling penting juga jangan lupa URL artikel ini kita copy aja dari laman Google ini, kemudian kita paste di kolom ini, dan yang terakhir adalah save. Oke, gampang kan caranya? Artikel sudah siap dipakai untuk bahan menulis kita. Untuk selanjutnya, bagaimana jika kita mau menggunakan referensi berupa undang-undang? Sebagai contoh, saya punya file surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembelajaran daring, yaitu nomor 4 tahun 2020. Jika ada filenya, maka caranya sama. Kita tinggal buat folder terlebih dahulu, lalu input dengan cara yang sama, yaitu add file, kemudian pilih filenya dan klik open. Dan biasanya metadatanya masih berantakan. Kita akan rapikan, tapi sekali lagi sabar ya, kita akan bahas di bagian metadata nanti secara khusus. Selanjutnya kita akan bahas tentang metadata. Secara umum, pengertian dari metadata adalah informasi suatu data atau data tentang data di dalam Mendeley ini. Jadi yang dimaksud metadata adalah informasi tentang data artikel atau sumber referensi yang lainnya dengan benar dalam fitur Mendeley. Nah, jika ingin mengetahui letak metadata itu, maka kita bisa klik view, kemudian show document detail. Ini ya, kita akan coba klik salah satu. Nah, inilah metadata teman-teman. Jadi di sini ada metadata. Atau tadi klik aja tombol anak panah di sini nih. Ya, kita bisa juga menggunakan ini, kelihatan metadatanya. Jadi misalnya kita punya artikel yang sudah di-input Mendeley, belum tentu semuanya metadatanya benar. Contoh ya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada nih, ada artikel dari siapa ini? Kalau kita buka, nah, hambatan guru penjas generasi 80-an dalam pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Ini penulisnya banyak dari Pendidikan Jasmani Bengkulu. Namun di sini kita lihat judulnya nggak berbunyi. Kemudian jurnalnya juga bukan Spota Saintika, tapi apa ini? Nah, ini metadatanya masih salah. Nah, jika digunakan untuk daftar pustaka, maka tidak akan sesuai. Jadi
pembahasan kita nanti sebenarnya langsung berkaitan dengan cara citasi gitu ya. Jadi metadata ini berkaitan dengan daftar pustaka ya. Bagaimana cara membuat daftar pustaka. Sekali lagi bahwa metadata di Mendeley berhubungan langsung dengan daftar pustaka yang akan kita buat. Baik, saya akan contohkan. Nah, metadata artikel ini kita biarkan dulu apa adanya, belum diperbaiki. Kita coba akan kutip dari artikel ini. Secara umum untuk mengutip ada dua cara, yaitu kutipan langsung atau tidak langsung, atau dikenal dengan istilah parafrase. Kita akan contohkan di video kali ini dengan cara langsung gitu ya. Cara mengutip langsung tinggal di blok saja kalimatnya yang ingin kita kutip, lalu copy, atau bisa juga di blok kemudian baru diberi warna sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita beri ulasan atau komentar juga yang kita perlu tambahkan di sana biar kita paham ini maksudnya tentang apa dan seterusnya. Saya contohkan cara mengutip gaya lama ya. Nah, baik, saya ketik di sana, guru penjas mengalami hambatan dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat sampai di sana, pendapat Yahya Eko Novianto. Kita masukkan penulisnya dengan cara kita beri spasi di belakang kalimat terakhir atau kata terakhir. Kemudian kita ke reference. Kemudian klik insert citasi, kemudian klik go to Mendeley, lalu kita pilih artikel yang kita kutip, lalu kita klik tombol cite ya, atau cite, itu tanda petik 2 logonya. Klik tersebut, kemudian akan muncul di sana nama penulis dan tahun. Kenapa namanya Algobi? Itu karena metadatanya masih salah. Baik, kita lanjut dulu ya. Yang menyatakan, saya lanjut lagi ngetiknya, yang menyatakan bahwa kita tinggal kopas saja dari artikel tadi, kemudian kita buat daftar pustakanya. Caranya tinggal klik reference dan klik insert bibliografi, maka otomatis daftar pustakanya akan muncul. Jadi salah satu keuntungan menggunakan Mendeley adalah kita tidak perlu repot-repot membuat daftar pustaka, karena secara otomatis akan muncul. Jika kita menambah sumber rujukan, pasti akan menambah otomatis di daftar pustakanya. Kita bisa lihat tampilan daftar pustakanya di sana sangat tidak jelas ya, tidak sesuai panduan. Ini karena metadatanya tadi kita belum perbaiki. Saya contohkan sekali lagi. Saya buka artikel yang lain yang cukup jelas masih rusak metadatanya. Ada artikel dengan judul Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. Terlihat judul dan metadatanya masih belum sesuai. Kita lihat di sana. Saya ingin ambil dari artikel ini sebagai rujukan dalam tulisan saya misalnya. Ini saya contohkan dengan kutipan langsung ya, tanpa edit, kita copy paste saja. Blok tulisan yang kita ingin kutip, terus klik kanan, copy, lalu atau bisa juga dengan pencet Ctrl C ya, kemudian ke Word dan kita paste di sana. Setelah itu kita masukkan nama penulisnya untuk citasi dengan cara menuju ke reference, klik insert citasi, kemudian klik go to Mendeley, lalu pilih artikel yang kita kutip, klik tombol cite atau petik 2. Nah, kita lihat tulisan saya, nama penulisnya adalah Ari Tonang, padahal di artikelnya tertulis nama Henry Aditya Rigiani ya. Terlebih kita lihat daftar pustakanya teman-teman. Otomatis tambah kan ya. Judul artikelnya tidak jelas. Jadi jika metadatanya salah, maka pasti daftar pustakanya juga salah. Untuk memperbaiki bagaimana? Apakah diedit di daftar pustakanya? Tentu tidak. Tapi yang kita perbaiki, yang kita edit adalah metadata di Mendeley-nya. Kita akan coba perbaiki sesuai dengan data artikel yang benar ya. Mulai dari judul, kemudian autor, kita tulis nama lengkap saja, maka secara otomatis akan menyesuaikan sesuai dengan kaidah penulisan nama. Kemudian nama jurnal kita isikan, tahun, volume,
isu atau edisi. Kalau jurnal pasti ada isu dan edisinya. Kemudian page pasti ada halamannya kalau artikel di jurnal. Kemudian selanjutnya artikel yang satu lagi, lakukan yang sama dengan tadi, mulai dari judul, autor atau penulis, nama jurnal, volume, isu atau edisinya, dan page atau halaman. Kemudian setelah metadata kita perbaiki, maka cara untuk memperbaiki daftar pustakanya, caranya adalah kita menuju ke tulisan kita ya, ke Word-nya. Di sana kita ke reference, lalu klik saja refresh, tombol refresh, maka secara otomatis daftar pustakanya akan berubah sesuai metadata yang sudah kita perbaiki. Di sini juga kita bisa ubah style dari daftar pustakanya. Misalnya saat ini menggunakan APA atau American Psychological Association 6th edition ya. Kita ingin ubah menjadi IEE. Maka tinggal pilih saja ya, maka secara otomatis akan berubah. Selanjutnya, saya akan tunjukkan merge file. Sebenarnya bukan maksudnya menggabungkan file, tapi maksudnya adalah mendeteksi file yang sama. Karena terkadang kita tidak sadar menambahkan file artikel atau sumber referensi lainnya yang sama ke Mendeley, sehingga menumpuk di Mendeley dan itu akan memperberat kinerja aplikasi Mendeley. Apalagi yang sudah ratusan atau ribuan file di Mendeley. Nah, caranya untuk mendeteksi file yang sama adalah kita menuju ke Tools, kemudian Check for Duplicate. Akan muncul file yang sama, dan ini file yang sama punya saya, bisa kita delete salah satunya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang file RIS. RIS itu kepanjangan dari Research Information System. Jadi file RIS ini adalah file artikel yang lebih ringan yang dapat digunakan dalam Reference Manager Mendeley. Jadi saya contohkan, misalnya kita ingin menambah referensi untuk artikel kita terkait misal pembelajaran daring dalam Penjas, maka caranya yang paling gampang kita coba menuju ke Google Scholar, kemudian kita cari artikelnya, ketik saja dengan kata kunci misal Penjas daring. Nah, akan muncul di sana, dan kemudian saya pilih yang ini. Caranya adalah klik cait tanda petik 2, kemudian pilih Refman. Nah, setelah berhasil di-download, sebaiknya langsung diberi nama penulis agar tidak tertukar dengan file RIS lainnya, karena file RIS ini tidak otomatis menyimpan dengan nama masing-masing. Saya contohkan lagi, misal kita ambil yang ini, maka klik cait atau tanda petik 2 ini, kemudian klik Refman, kemudian kita beri nama sesuai dengan nama penulis tadi. Nah, selanjutnya kita tambahkan saja file tadi ke dalam Mendeley kita. Secara metadata sudah lengkap, kita bisa lihat. Nah, namun kelemahannya kita tidak bisa membuka file secara langsung karena di-convert dulu. Jadi file RIS ini biasanya digunakan ketika kita ingin menulis artikel secara cepat, namun terdapat daftar pustakanya secara Mendeley. Nah, mungkin perlu saya contohkan ya. Oke, kita akan coba menulis artikel secara cepat. Taruhlah kita mau menulis tentang pembelajaran daring. Nah, pembelajaran ini contoh cepat aja. Pembelajaran daring cukup menyulitkan
bagi guru penjas. Nah, ini menurut siapa? Kita bisa cari di Google Scholar. Masuk aja ke Google Scholar, ketik kata kuncinya pembelajaran daring penjas sulit. Nah, nanti biasanya akan muncul di sini. Baik, di sana sudah muncul artikel dari Jurnal Proceeding yang banyak sekali, dan kira-kira di artikel tersebut tuh pasti ada kata-kata penjas daring sulit. Kita bisa baca di bagian bawahnya. Kalau ada redaksi penjas daring sulit, maka kita bisa ambil citasinya, yaitu dengan cara kopas saja tadi daftar pustakanya menurut EIPA, atau yang saya contohkan sekarang adalah saya tulis dulu namanya, kemudian tahun. Nah, nantinya setelah itu kita akan sesuaikan atau download RIS-nya, kemudian kita masukkan ke Mendeley. Jadi kita contohkan dulu yang syarat cepatnya ya. Kita tulis HIDA 2020, kemudian kita cari lagi. Nah, ini ada Izama 2020, satu lagi tiga sumber. Oke, kita sudah dapat. Oke, ini ada penjas daring dan kata-kata sulit. Terus kemudian kita tambahkan lagi di sini. Nah, sebenarnya cara ini kurang bagus karena sangat instan ya. Tapi gaya menulis satu kalimat kemudian ada berbagai macam sumber, itu adalah style atau gaya menulis parafrase dan kekinian yang biasanya akan cenderung diterima oleh reviewer, dan tentunya bebas atau minim plagiasi. Jadi asalkan tadi kita atasi dengan tepat, dengan kalau misalnya jurnal tersebut pengen kita pakai Mendeley, ya kita tinggal download RIS-nya. Artinya RIS tadi bisa digunakan ketika cara menulis kita gayanya seperti ini, cepat aja. Walaupun tadi kelemahannya kita sebenarnya nggak tahu isi artikel tersebut seperti apa, tapi setidaknya dari Google Scholar tadi kita bisa lihat pasti redaksi penjas daring sulit muncul sebenarnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Jika masih ada yang belum jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Insya Allah akan saya respon dan follow up. Semoga yang sedikit ini membantu teman-teman yang ingin publikasi artikel dengan baik dan benar, dan artikel teman-teman semua diterima di jurnal yang diinginkan. Silakan share ke yang lain yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.